Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Menarik sekali, hari ini saya berhasil menemui Mas Krisna Harimurti SH, seorang advokat, dan juga sekarang saya menemui beliau ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKH PKP, yaitu singkatan dari Konsultan Hukum Pertanahan, Konstruksi, dan Properti. Saya akan banyak bertanya kepada Mas Krisna Harimurti. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa, sehat dan sukses Pak Argo dan semuanya. Mas Krisna, ini saya tertarik karena Anda ternyata juga sebagai Ketua Umum sifatnya nasional ya, Dewan Pimpinan Nasional DPN, yang tadi sudah saya sebutkan PKH PKP ya, singkatan itu ya. Itu saya dengar Anda akan melakukan hajatan Rakernas ya di Jogja ya. Boleh diceritakan Mas Krisna? Baik, terima kasih Pak Argo dan semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, terima kasih Pak Argo. Jadi secara singkat, memang kalau biar lebih familiar ya, biar tidak salah menyebutkan PKH. PKH itu Perkumpulan Konsultan Hukum. PKP yaitu konstruksi, pertanahan, konstruksi, dan properti. Jadi 3 aspek satu bidang ini di dalamnya tidak di atas tanah yang berdiri suatu properti dan konstruksi. Jadi kami berangkat dari suatu kekhususan. Jadi kekhususan dalam bidang konstruksi, properti, dan pertanahan. Sekaligus itu kebutuhan vital masyarakat ya. Sangat vital dan sangat diperlukan. Karena itu menjadi sangat vital dan sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat khususnya di Indonesia. Maka perlu kami mengusulkan yang namanya peradilan pertanahan secara ad hoc. Kebetulan kami telah mengirim surat nih ke Sekretariat Dewan khusus ke Bu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Dan dari surat oleh Bu Puan ini kami dari Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan balasan yang isinya adalah menindaklanjuti usulan mengenai pembentukan peradilan pertanahan dengan hakim ad hoc sudah kami terima dengan baik. Nah, artinya kami memandang sangat perlu karena kami sudah berkirim surat ke DPR RI dan kemudian dari pihak pemerintah khususnya Kementerian DPR, ATR BPN, kemudian juga kami berkirim ke Mahkamah Agung, semua dan Menko Polhukam juga kami berkirim surat, artinya supaya isu-isu mengenai mafia tanah, isu-isu mengenai penyerobotan tanah, sengketa pertanahan ini dapat diselesaikan secara khusus atau ad hoc di dalam badan peradilan atau di pengadilan negeri tanpa harus mengeluarkan itu. Bisa hanya metodenya bisa digunakan ada hakim ad hocnya. Supaya apa? Supaya dalam pemeriksaan nantinya pertanahan ini tidak menjadi bias karena ada suatu keahlian khusus yang harus digunakan. Semacam spesialisasi ya. Oleh karenanya PKH PKP berencana setelah Lebaran akan mengadakan Rakernas di Yogyakarta yang pertama yang diselenggarakan di STPN bersama dengan STPN. Harapan kami nanti dari pemangku kepentingan kami akan juga mengundang turut serta bisa dari Kementerian Agraria, kemudian dari perwakilan DPR RI, kemudian kalau memang dimungkinkan dari Mahkamah Agung berkenan untuk menghadiri acara tersebut, supaya dari anggota PKP dan STPN ini memberikan usulan atau membuat semacam naskah akademis. Naskah akademis yang akan kami usulkan untuk menjadi bahan apabila nanti ditindaklanjuti menjadi suatu perundang-undangan. Jadi kurang lebih begitu Pak. Iya. Itu yang diperjuangkan oleh Mas Krisna dan kawan-kawan soal peradilan ad hoc khusus pertanahan itu secara awam, karena kan saya ingin juga masyarakat awam mengetahui secara gamblang Mas ya, bahwa itu berarti hampir sama dengan peradilan ad hoc seperti korupsi segala itu ya. Ya,
kurang lebih begitu, hanya mekanismenya adalah berbeda hukum acaranya. Kemudian masih kalau kami daripada menghambur-hamburkan anggaran karena pengadilannya tersendiri, kalau saya tetap mendukung masih di pengadilan negeri. Hanya di pengadilan negeri itu ada hakim ad hoc-nya. Artinya bagian dari peradilan negeri itu ya. Negeri tetap, supaya apa? Memang sengketa di pengadilan negeri itu hampir paling besar. Sekitar 70% adalah sengketa pertanahan. Ya. Supaya itu masih bisa menjadikan istilahnya tidak merusak tata nilai yang sudah ada selama ini, hanya kami mengusulkan peradilan itu secara ad hoc dengan adanya hakim ad hoc, dan tidak seperti tipikor itu. Ya. Jadi ada kolaborasi antara hakim karir dan hakim ad hoc supaya tambah memantapkan. Jadi para pencari keadilan ini semakin yakin, semakin mendapatkan kepastian hukum, dan tentunya dalam suatu putusannya nanti akan ditunggu oleh masyarakat supaya minimal menghindari praktek-praktek adanya mafia tanah. Itu. Ya. Jadi kami mengusulkan itu supaya didengar juga untuk khususnya pemangku kepentingan, baik itu dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif khususnya Mahkamah Agung. Dan kami mendengungkan ini berkali-kali Pak, di mana-mana menjadi suatu istilahnya kampanye kami di PKH-PKP, supaya apa? Supaya masyarakat sadar betul. Ingat, kita ini hidup di dalam suatu tempat yang mana tanah itu tidak akan mungkin bertambah, tapi jumlah manusianya bertambah. Otomatis dengan jumlah manusia bertambah, tanah tidak bertambah, sengketa akan muncul terkait dengan pertanahan. Itu Pak. Ya. Terakhir Mas, kedepannya ketika Anda nanti memang betul-betul sudah terrealisir adanya peradilan ad hoc khusus pertanahan ini masyarakat nanti juga semakin, harapan Anda semakin jelas itu ya, semakin clear yang menyangkut persoalan-persoalan pertanahan itu tadi ya. Ya, pasti. Itu adalah suatu target yang kami harapkan. Ya. Jadi masyarakat itu tidak terombang-ambing dalam suatu peradilan yang bisa dikatakan kalau itu ada peradilan yang secara khusus dan ad hoc. Kami yakini suatu bentuk independensi, semua memang hakim saya meyakini punya kredibilitas, tapi kami mendorong supaya peradilan pertanahan ini diselesaikan secara ad hoc. Kenapa? Karena suatu kasusnya itu semakin hari semakin banyak. Yang kedua, modus operandinya dan bentuk-bentuk tata caranya semakin canggih. Jadi harus itu diperlukan Pak. Jadi hukum harus mengikuti keadaan yang ada. Tidak bisa dia harus di situ saja. Dengan kondisi semacam ini banyak sekali kalau kita lihat kasus-kasus pertanahan yang termasuk di Jogja ya Pak. Nah, jadi maka dari itu kami PKH-PKP dari Jogja untuk Indonesia, kami mengharapkan bahwa usulan mengenai peradilan pertanahan ini dapat didengarkan. Kami tidak akan berhenti sampai adanya pengesahan ini, karena ini adalah mimpi bukan untuk kami tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, supaya mendapatkan kepastian hukum terhadap sengketa yang diselesaikan di peradilan pertanahan tersebut. Dan tentu saja menurut Anda ini semakin melegitimasi Undang-Undang Pokok Agraria biar semakin memasyarakat dan semakin kuat Mas ya. Betul. Salah satunya supaya membumi dan masyarakat tidak perlu khawatir lagi, besok saya punya tanah yang tidak punya alasannya bagaimana, kemudian saya harus bagaimana. Disitulah fungsinya peradilan pertanahan ad hoc untuk menjawab keraguan-keraguan dari masyarakat, untuk menjawab kekhawatiran dari masyarakat tentang status tanah dan kepemilikan mereka. Oke. Harapan Anda Mas, terakhir Mas, dengan Anda melakukan Rakernas sekarang ini, itu kan karena pertama kali dan ini memang betul-betul masih baru dan murni dari Anda sebagai ketua umum organisasi advokat yang bidangi pertanahan dan konstruksi itu tadi ya. Itu gimana harapan terakhir Mas? Harapannya tentu seluruh anggota dari luar di daerah istimewa Yogyakarta bisa menghadiri. Dan kami juga mengharapkan adanya Rakernas tersebut tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi di balik ajang silaturahmi itu kami menghasilkan sesuatu produk
dan khususnya nanti dalam bentuk usulan itu bisa membuat naskah akademis. Naskah akademis itu biar kami sampaikan nanti kepada para pemangku kepentingan atau yang mempunyai pimpin terkait dengan produk-produk legislasi khususnya dari DPR RI dan khususnya juga dari pemerintah. Jadi kami akan semaksimal mungkin bersama untuk membuat naskah akademis. Oke, terima kasih Mas Krisna. Sampai ketemu lagi nanti ya. Terima kasih Pak Argo. Dan selamat siang. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.